إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بسنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang salat Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita hingga hari ini kita masih mampu melaksanakan kegiatan dan aktivitas sebagaimana semestinya. Lalu kita dimampukan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari ini di Masjid Fatahillah yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa diberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak pada hari kiamat berada di bawah panji beliau dan mendapatkan syafaat darinya, tentu dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam minggu ini kita menyaksikan bahwa kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji sudah mulai pulang ke kampung halaman. Layaknya sebagaimana orang-orang yang pulang dari luar negeri kembali ke tanah air, mereka tentu harus menyiapkan banyak hal. Yang pertama sekali, orang-orang yang sedang berada di perantauan lalu akan pulang ke kampung halamannya, dia harus menyiapkan paspor dan visanya. Lalu kemudian dia harus menimbang seberapa banyak bagasi yang sudah dia siapkan, berapa beratnya. Jangan sampai bagasi yang dia bawa, tentengan yang dia tenteng, melebihi dari kapasitas dan berat yang sudah seharusnya. Kemudian ketika mereka berada di bandara, mereka harus melewati proses imigrasi, mereka harus melewati metal checking, pemeriksaan besi, mereka harus melewati X-ray, mereka harus melewati pemeriksaan bagasi dan lain sebagainya. Panjang proses yang harus mereka tempuh. Lalu mereka juga harus berada di pesawat selama 8 hingga 10 jam, mempertaruhkan nyawa di atas langit. Lalu turun juga melalui proses yang sama, melewati proses cek, melalui proses imigrasi dan seterusnya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, jika mereka yang dari perantauan ketika akan kembali ke tanah air, mereka harus menyiapkan semua dokumen serta persiapan bagasi tersebut, maka kita pun akan kembali. Kita juga akan pulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing, au abiru sabil, atau orang yang sedang melewati jalan, orang musafir atau orang yang sedang berperantauan. Orang yang sedang berperantauan dia akan menyiapkan bekalnya untuk pulang ke kampung halamannya,
bukan untuk hidup selamanya di tempat dia merantau. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, para hamba Allah Subhanahu wa taala, jika mereka membawa paspor dalam bentuk dokumen, jika mereka membawa visa dalam bentuk perinan, maka kita pun punya paspor ketika pulang ke kampung halaman. Kita juga punya visa ketika kembali ke akhirat. Kita pun punya bagasi yang harus kita bawa. Paspor kita adalah syahadat dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mensyirikkannya dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Visa kita adalah salat dan bagasi kita adalah apa yang kita bawa di dunia ini. Semakin banyak mereka membawa barang, semakin banyak mereka membawa bagasi, maka akan semakin panjang proses di imigrasi dan proses di bandaranya. Pun begitu kita, semakin banyak kita mengambil urusan duniawi lalu meninggalkan urusan akhirat, maka sungguh akan panjang sekali hisab kita pada hari kiamat. Proses cek akan panjang, sebagaimana kita ketika masuk ke suatu supermarket. Ketika banyak barang yang kita ambil, maka semakin lama pula lah kita berada di kasir. Hadirin yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, semua kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali ke kampung halaman yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang ada di dunia ini akan sirna, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa dan kekal abadi hanyalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Jamaah sidang salat Jumat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di dunia, maka tugas kita adalah menyiapkan bekal hakiki yang akan kita bawa mati. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat mereka akan mendapatkan kebun-kebun dan kurma-kurma. Mereka akan mendapatkan gelas-gelas yang diisi dengan air yang penuh. Mereka akan didampingi oleh bidadari yang sama umurnya. Ataukah kita termasuk ke dalam orang-orang yang na'udzubillah dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya kalian menyaksikan bagaimana orang-orang yang melakukan dosa pada hari kiamat, dia berdiri di hadapan Allah, menundukkan pandangannya, lalu dia berkata, ya Tuhan kami, hari ini kami telah menyaksikan, kami telah melihat, dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke bumi. Inna muqinun, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Hadirin yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, tahukah kita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi, seorang sahabat periwayat hadis terbanyak dari sahabat lainnya. Beliau melakukan amal soleh setiap harinya, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu merupakan amal ibadah yang paling agung setelah amal-amal ibadah yang wajib. Ketika beliau dihadapkan dengan sakaratul maut, beliau menangis. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir, beliau menangis ketika menghadap sakaratul maut. Lalu sahabat bertanya, ma yubkika? Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Lalu Abu Hurairah berkata, fa amma anni la abki li dunyakum hadhih, sesungguhnya aku tidak menangis karena urusan dunia kalian ini, walakinni abki, akan tetapi aku menangis li bu'di safari, panjangnya nanti perjalananku, waliqillati zadi, dan sedikitnya bekalku, wa asbahu fi hubutin wa asbahu fi su'udin muhbitatun 'alan nari wal jannah, lalu aku akan diletakkan di antara surga dan neraka, fala adri ayyuhuma yuslaku bi, aku tidak tahu mana yang akan menjadi jalan akhirku. Jamaah yang kami muliakan, hadirin sidang salat Jumat, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia, berikan kita harta, dan berikan kita kehidupan yang mana semua itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jika hari ini orang-orang yang pulang dari kampung, orang-orang yang pulang dari perantauan ke kampung halaman, ketika mereka membawa bagasi berlebih atau membawa barang yang tidak boleh dibawa,
maka mereka akan ditanya dan akan diinterogasi oleh petugas bandara. Maka kita pada hari kiamat ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membawa sesuatu yang tidak layak kita bawa, ketika kita membawa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan ditanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidaklah terangkat kaki manusia pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. An umrihi aina afnah, tentang umurnya kemana dia gunakan. Usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita pada masa ini, jadikanlah dia bekal untuk melakukan amal soleh, agar ketika kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita pulang ke kampung halaman kita yang hakiki, kita membawa bekal yang matang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi aina amila bihi, tentang ilmunya kemana dia gunakan. Apapun ilmu yang kita miliki, ilmu perdagangan, ilmu kedokteran, ilmu kepemerintahan, ilmu pertanian, maka gunakanlah ilmu tersebut di dalam jalan kebaikan untuk mencari nafkah dan mengajarkan orang-orang kepada kebaikan. Dan kemudian Nabi SAW menyebutkan akan ditanya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan. Semua harta kita akan dihisab sekecil apapun. Semua nikmat yang kita peroleh akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan seteguk air dan sebutir kurma akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fima anfaqah, lalu harta tersebut kemana kita gunakan? Harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal tidak selesai sampai di situ hisabnya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana harta tersebut kita gunakan. Oleh karenanya jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah yang menghisap dirinya, yang menghitung amalnya sebelum Allah nanti menghitung dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia akan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, hal ini selaras dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang akan pulang ke kampung halamannya, dia akan menghitung dan menimbang bagasinya agar tidak lebih dari kapasitas yang telah ditentukan, agar tidak lebih dari berat yang telah diberikan. Namun begitu jugalah kita, sebelum kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Pada hari itu malaikat Jibril dan para malaikat akan bersusun rapi, bersaf-saf, la yatakallamun, mereka semuanya diam tertunduk, illa man azina ar-rahman wa qala sawaba, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan berkata benar. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabb kalian akan datang dan malaikat pun datang dengan berbaris-baris. Sebelum hari itu datang, hadirin yang kami muliakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, maka hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. An Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, menghadap seorang jenazah yang sedang akan dikuburkan. Fajalasa ala syafiril qabri, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sudut kuburan tersebut. Fabaka hatta ballat thara, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis hingga basalah tanah yang ada di situ. Thumma qala, lalu beliau berkata, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu, limithli hadza fa'iddu, wahai saudara-saudaraku, untuk hal ini maka bersiap-siaplah, untuk kematian ini bersiap-siaplah. Oleh karenanya jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di dunia ini semuanya hanyalah sementara. Rumah yang kita tempati akan kita tinggalkan,
kendaraan yang kita gunakan akan kita tinggalkan, pakaian dan harta yang kita miliki akan jadi warisan. Apa yang akan kita bawa adalah amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini. Maka beramallah, maka bersedekahlah, maka lakukanlah kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Harta kita sebelum Allah Subhanahu wa taala hisab, gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan, wa nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami memberikan sedekah makanan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak butuh ganjaran dan ucapan terima kasih dari kalian. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, karena kami takut hari di mana wajah-wajah akan terlihat masam karena ketakutan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum nadratan wa surura, lalu Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka kebahagiaan dan wajah-wajah yang cerah. Hadirin sidang salat Jumat, hamba Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sesungguhnya kematian tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bahkan Nabi SAW ketika dia hendak meninggal dunia, dia merasakan kematian, lalu dia berkata kepada Fatimah, innalil mauti lasakarat, sesungguhnya setiap kematian itu ada sekaratnya, ada rasa sakitnya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Fatimah, sesungguhnya la karbali abiki ba'da hadza, tidak akan ada rasa sakit yang diderita oleh ayahmu wahai Fatimah pada hari ini, setelah hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian, lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kalian ganjaran dan kabar terhadap apa yang telah kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, aynama takunu yudrikkumul maut, dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala atau maut akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun seandainya kalian berada di gedung-gedung yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, jika ajal telah datang kepada mereka, mereka tidak bisa menundanya walau hanya sesaat, dan mereka juga tidak bisa memajukannya. Hadirin sidang salat Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Apa yang sudah kita siapkan untuk kembali ke kampung halaman kita nanti? Apa yang sudah menjadi bekal kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan zakat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan amal-amal soleh kita? Bagaimana dengan muamalah kita kepada istri, anak, tetangga dan kaum muslimin? Semua ini akan menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab setiap perbuatan kita. Jika di antara kita ada yang mendapatkan rahmat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut wajahnya tampak ceria. Wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Pada hari itu wajah-wajah terlihat bahagia karena mereka bahagia dengan apa yang telah mereka usahakan selama di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menyiapkan bekal untuk kembali ke kampung halaman, yang terus beramal dan berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW dan menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan ridha dan izin dari Allah Azza wa Jalla untuk memperoleh syafaat Nabi SAW dan dimasukkan bersama beliau ke dalam Jannatul Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi saat ini hanyalah sementara. Seorang mukmin la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan takut terhadap masa depan yang akan dihadapinya, dan dia tidak bersedih terhadap masa lalu yang telah dia lalui. Dia akan berusaha beramal sebaik mungkin atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hari ini. Hadirin sidang salat Jumat azani Allah wa iyyakum ajma'in. Innallaha amarna bi syai'in bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati fi qudsihi qailan fi muhkami tanzilihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المستضعفين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان تحت كل سماء وعلى كل أرض يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله العظيم على نعمه يزدكم واذكروه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.